lanjut dulu ke single, ya, single and multiple equilibrium contact states. Jadi absorpsi itu tipenya kalau berdasarkan jumlah stage-nya itu ada yang single stage, ada yang multiple stage. Jadi ada dua. Yang single stage itu ya kolomnya satu, kalau multiple stage itu kolomnya lebih dari satu, ya. Bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya, sesuai dengan kebutuhan. Single stage equilibrium contact. Ya, di sini di figur 1021, ya. Di figur 1021 di sini ada grafik untuk pelarutan gas O2 di dalam apa nih? Di dalam air, ya. SO2 water, ya, berarti pelarutan SO2 di dalam air. Ya, ini ada yang garis yang solid, ini adalah garis realnya. Ya. Kalau yang putus-putus, ini merupakan garis slope-nya. Garis slope ini sengaja dibuat persamaan garis lurus, ya, seperti itu, sehingga persamaannya ini didapat PA sama dengan H kalikan XA, ya. A-nya di sini mengacu pada SO2, jadi tekanan parsial SO2 sama dengan tetapan Henry kalikan fraksi liquid dari SO2 di dalam air, sama dengan 29,6 kali XA. Ya, ini X-nya adalah mol fraksi SO2, Y-nya adalah tekanan parsial dari SO2. Nah, nanti persamaan dari hukum Henry, ya, 29,6 kalikan XA atau dalam bentuk persamaan yang lain, ya, tergantung nanti gasnya apa kan. Kalau beda gas kan beda persamaan. CO2 ya persamaannya nanti enggak 29,6, ya, tapi berbeda lagi. Ini nanti akan digunakan untuk mencari jumlah stage, ya, dari kolom absorpsi, ya, dari suatu proses absorpsi jumlah stage-nya itu berapa. Itu untuk multiple, ya. Untuk yang single stage, ya, menggunakan juga, ya, menggunakan persamaan hukum Henry juga untuk mencari beberapa kondisi yang belum bisa dicari. Kemudian figur 1031, ya, ini adalah single stage equilibrium proses. Ya, gambar ini penting. Ya. Nah, ini gambar ini penting. Ini saya kasih tanda kuning, ya, saling kari kayak gini. Ini penting. Ya. Jadi ini ada kolom absorpsi, ya. Ini kolom absorpsinya. Nah, saya kuning kotak ini kolom absorpsinya. Kemudian ini ada alirannya, ya. L itu menunjukkan liquid, ya. Jadi L itu liquid, ya. Kalau V itu vapor. Ya. Ini ada L0, ada L1, kemudian ini ada V2, ada V1. Maksudnya gini, karena dia single stage, kolomnya kan cuma satu. Ya. Kemudian pemberian indeks, ya, pemberian indeks dia itu satu, ya, maksudnya satu di sini itu artinya dia baru keluar dari kolom satu. Ini L1, ini kan berarti dia baru keluar dari kolom satu. Kalau di sini V1, ya. Ini berarti namanya karena dia barusan keluar dari kolom 1. Ini 0, ini maksudnya kalau di sebelah kirinya ada kolom lagi, di sebelah kanannya ada kolom lagi, berarti kan ini L0, ya, barusan keluar dari kolom ke 0, ya, tapi berhubung ini single stage, ya, berarti dia kolomnya cuma satu. Jadi ini L0, L1, V2, V1. Ini diingat-ingat, ya. Ini notasi ini akan kita gunakan terus, ya, nantinya. Nah, kemudian persamaan yang penting itu adalah 1031 ini, ya. Jadi
1031 ini kalian kasih tanda ya di stabilo atau dikasih kotak gitu ya. Ya, 1031 ini adalah total mass balance. Ya, jadi dia neraca massa totalnya. L0 plus V2 sama dengan L1 plus V1 sama dengan M. Ya, maksudnya itu L0 plus V2. Kita lihat posisinya. L0 V2, tanda panahnya kita lihat. Berarti kan masuk ya. L0 masuk, V2 masuk. Ya, berarti masuknya liquid ditambah masuknya gas sama dengan keluarnya liquid ditambah keluarnya gas sama dengan M ya. M itu maksudnya dia itu massa masuk sama dengan massa keluar ya. Jadi M itu menunjukkan suatu angka yang sama. Ya, ini. Ya, L0 V2 ya sama-sama masuknya, L1 V1 ini sama-sama keluarnya. Neraca massa total ya, where L is ya, ini bisa dalam ton ya, bisa dalam kilogram. Nah, kemudian 1032 dan 1033 ini adalah neraca massa komponennya. Bisa kasih kuning-kuning. Kok kuning-kuningnya mati. Ya. Maaf, ini kok macet ini ya. Aduh. Habis tinta, Pak. Hah? Bentar, ini macet ya. PDF-nya nggak bisa gerak. Nah. Kok ini kita buka lagi lah. Sebentar ya, ini macet ini. Ya, saya share lagi ya. Udah bisa dilihat? Sudah, Pak. Ya. Ya, mohon maaf tadi ada gangguan teknis ya, tiba-tiba PDF-nya macet ya. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi yang 1032 dan 1033 ini adalah neraca massa komponen. Ya, ini. Ya. Jadi ini ada L0 kalikan XA0 ya, plus V2 kalikan GA2 ya, sampai seterusnya sampai M kalikan XAM ini. Ya, ini hati-hati ya, jadi dilihat dulu ya. Ini kalau L ya, L itu kan menunjukkan dia massa liquidnya. Massa liquid ya, 0 ini menunjukkan posisinya ya, jadi indeks 0 ini menunjukkan posisinya. Plus V2 kalikan kalikan XA0 ya. X itu menunjukkan dia fraksi liquid ya, ini ada A, berarti komponen A, 0 itu menunjukkan posisinya. Jadi
Kalau L itu pasangannya pasti dengan X. Mengapa L pasangannya sama dengan X? Ya? Karena L itu selalu liquid. Kalau L pasangannya dengan Y, ya misalkan YA0 ya pasti salah, ya pasti langsung saya coret. Ya. Nah, jadi L itu pasangannya dengan X. X-nya itu indeksnya yang mana? Ya, indeksnya itu menyesuaikan dengan dia itu posisinya di mana. Ya, berarti kalau XA0 berarti dia fraksi liquid komponen A pada aliran 0. Ya. Kemudian plus V2, ya V2 karena ini V, ya berarti dia massa vapor pada aliran 2 kalikan Y. Ya. Kalau V pasangannya Y, karena dia menunjukkan sama-sama vapornya. Y, kemudian A ini komponennya 2 itu alirannya. Ini jadi jangan sampai tertukar ya ini, jangan sampai tertukar, jangan sampai keliru ya. Kalau keliru ke bawahnya keliru semua. Ya sebenarnya ini nggak dihafal ya, tapi kalau kita gambar dan kita sudah paham ya, kita sudah memahami, maka kita itu bisa hafal dengan sendirinya. Kemudian ini ada L1 kalikan XA1 ya, berarti kan L1 liquid keluar ya, XA1 ini fraksi liquid komponen A pada aliran 1 plus V1 ya, ini massa vapor pada aliran 1 kalikan GA1 berarti ya fraksi vapor komponen A pada aliran 1 sama dengan M ya. M itu total masuk sama dengan total keluar itu ya, itu nilainya M ya, kalikan XAM ya. Kalau komponennya misalkan ada yang lain ya, ya seperti persamaan 1033 ini ya. Nah, pada persamaan 1033 ini sama sebenarnya dengan 1032, cuma beda komponennya. Yang 1032 itu adalah komponen A, kalau 1033 ini adalah komponen C. Nah, kemudian persamaan yang penting lagi, ini adalah 1034. Ya, ini saya langsung ke intinya saja ya. Ini untuk kalimatnya bisa dibaca sendiri. Ya, saya menjelaskan persamaan yang penting-penting saja yang kira-kira kita pakai. Nah, ini ada persamaan 1034 ya. Persamaan 1034 ini berbeda pada simbol aksennya. Saya ya. Nah, ini kan L-nya ada aksennya. Kemudian V-nya ini juga ada aksennya. Ya. Nah, aksen itu apa? Ya, aksen itu di bawah ini keterangannya bisa dibaca ya. Jadi aksen itu menunjukkan where L accent is small inert water C. Ya. And V accent is small inert air B. Ya. Artinya aksen itu menunjukkan dia kondisinya inert. Ya. Misalkan gini, misalkan pada proses absorpsi ya, ada gas ya, gas itu mengandung nitrogen ya, 79% nitrogen, kemudian 21%-nya oksigen. Kemudian gas itu dikontakkan dengan air, yang mana air itu 100% air dan akan melarutkan oksigen. Ya, berarti inertnya itu yang tidak larut. Maksudnya inert itu dalam hal ini adalah yang tidak larut. Berarti yang tidak larut itu adalah nitrogen. Berarti L aksennya ini adalah, kalau L ya berarti massa air ya. Kalau V aksennya adalah massa nitrogennya. Jadi menunjukkan inert. Kalau yang lain sih ya ini XA0, YA2, SA1, YA1 ini sesuai dengan posisi alirannya masing-masing.
Ya, ini persamaan Henry yang tadi di atas, ya persamaan berapa tadi ya, ini keluar lagi ya. Jadi HA1 sama dengan H aksen kalikan XA1, di mana H aksen itu adalah tetapan Henry per tetapan Henry per tekanan totalnya. Ya, biar nggak bingung ya, kita coba bahas example 1031 ini. Ya, kita bahas pelan-pelan ya. Ini ada equilibrium state contact for CO2 in air water. Ya, jadi ada campuran ya. Dia itu udara dan CO2 yang dikontakkan dengan air di dalam single stage ya. A gas mixture at 1 atm pressure absolute containing air and CO2 is contacted in single state mixture continuously with pure water at 293 Kelvin. Ya, berarti ini maksudnya ini ada udara. Ya. Udara itu memiliki tekanan total 1 atm. Ya. Udaranya itu kandungannya apa? Ya, udaranya itu kandungannya ada ini ya, air ini disebut juga dengan udara inert. Kemudian ada CO2. CO2 ini berarti gas yang tidak inert. Nah, jadi kita bedakan, ada yang inert, ada yang tidak inert. Is conducted in single stage mixture continuously with pure water. Nah, campuran gas itu dikontakkan dengan air pada suhu 293 Kelvin. The two exit gas and liquid stream reach equilibrium. Dua aliran ya, itu masing-masing akan mencapai kondisi equilibrium. Ya. Mengapa mencapai kondisi equilibrium? Ya, karena dia berkontak. Ya. Berkontak sehingga CO2 larut dalam air. Ya. Lama-lama dia kelarutannya dia itu laju kelarutan sama dengan laju pelepasannya. Yaitu yang disebut juga dengan dia mencapai kondisi equilibriumnya. Inlet gas flow rate is 100 kg mol per hour. Gas masuknya ya itu 100 gram mol per hour with mole fraction. Nah, ini penting ini ya. Ini fraksi CO2-nya atau di sini simbolnya HA2 sama dengan 0,2. The liquid flow rate entering is 300 kg mol water per hour. Berarti ini masa airnya, masa air entering ya, berarti kan masuk ya. Masa air masuknya 300 kg mol water per hour. Hitung komposisi, hitung jumlah dan komposisi dari dua keluaran. Asumsikan air tidak ada yang teruapkan menjadi gas ya. Ya, kita bahas penyelesaiannya. The flow diagram is same as given in figure 1031. Figur 1031 itu yang mana? Ya, figur 1031 itu yang, nah ini single stage equilibrium process. Ini kan figur 1031. Nah, gambarnya ini. Nah, jadi example tadi itu kalau digambar diagram sederhananya, ya, diagram proses sederhananya itu seperti 1031 dengan simbol-simbolnya ya, sama juga simbol-simbolnya. The inlet water flow L aksen sama dengan L0 sama dengan 300 kg mol per hour. Oh Pak, L aksen kok sama dengan L0? Dari mana? Ya. Karena di sini disebutkan ya pure water. Mana tadi kata-katanya? Nah ini with pure water. Ya, berarti kalau dia pure water, berarti air itu kan tidak ada kandungan CO2-nya. Ya. Karena dia itu tidak ada kandungan CO2-nya, maka L aksen sama dengan L0. Ya. Sama dengan 300 kg mol per hour. The inlet air flow, ya, udara masuk ke aksen, ini ada keterangannya inert, ya, is obtained from 1036.
Persamaan 1036 ini sebenarnya persamaan yang ini ya umum ya. Jadi V aksen sama dengan, atau V aksen itu kan inert ya, inert di dalam campuran ya. Jumlah udara inert sama dengan jumlah udara total kalikan 1 dikurangi fraksi gas dari CO2-nya. Nyambung apa enggak di sini? Ya, ada yang bingung sampai 1036 ini. Bapak persamaannya kok bisa gini? Ya, dicermati lagi ya. V-nya ini kan V total ya. Kemudian 1 min YA ini kan merupakan fraksi inertnya. Sehingga V aksen ini merupakan udara inert ya, jumlah massa inertnya, jumlah massa udara inertnya. Ya, sebenarnya kalau di OTK 3 khususnya absorpsi ini tidak ada rumus baru ya. Semuanya itu rumus neraca massa dan rumus perhitungan fraksi. Ya. Rumus perhitungan fraksi. Jadi ya ini kita pinter-pinternya meletakkan rumus itu, mengaplikasikannya di mana. Ya. Lanjut, hence the inert air flow is V aksen sama dengan V2 kalikan 1 min YA2. Nah, maksudnya ini dari 1036 ini ya, ini cuma ditambahi indeks ada duanya. Sama dengan 100 kalikan 1 min 0,2 sama dengan 80 kg mol per hour. 100 ini kan ini massa gas masuknya, massa gas inlet. Nah, dikurangi 1 min 0,2 ya, ini kan fraksi CO2-nya sama dengan 80 kg mol. Berarti 80 kg mol per hour ini merupakan laju untuk udara inertnya. Substitusikan ke dalam persamaan 1034 ya, untuk mendapatkan neraca massa dari CO2 ya. 1034 itu adalah persamaan yang ini, nah, yang ini tadi yang saya tandai kuning ini tadi. Nah ini hati-hati, ini ada aksennya. Aksennya dimasukkan ya. Ini 300 ini adalah pure water ya, inert. Kemudian 80 ini adalah udara inert. Angkanya yang ada dimasukkan ya, 0. Ini kan XA0 ya. XA0 karena dia pure water maka dia nilainya 0. Nilainya 0. Kemudian di sini ya adalah fraksi CO2 masuk ya. Fraksi CO2 masuk itu kan 0,2 dimasukkan ya. Kemudian XA1 ya, artinya dia CO2 yang terbawa itu berapa, kan belum tahu CO2 yang terbawa. CO2 yang tersisa dari gas ya, maksudnya yang terbawa di gas itu berapa, itu kan juga nggak tahu. Karena ini ada dua variabel yang belum diketahui, maka ini tidak bisa diselesaikan langsung ya. Harus menggunakan atau membuat persamaan yang baru agar bisa diselesaikan ya, dengan cara substitusi maupun eliminasi. Nah, sehingga menggunakan pendekatan ini ya, persamaan Henry, di mana konstanta Henry-nya didapat dari appendix A3 ya. Tentu saja di sini untuk CO2 water ya. Ya, sehingga di sini karena ini 1037 ini variabel yang tidak diketahui dalam X dan Y ya, dalam fraksinya, maka persamaan Henry yang digunakan itu juga yang persamaan Henry yang dalam bentuk fraksi ya, yang ada fraksi liquid dan fraksi gasnya ya. Sehingga dalam hal ini kita menggunakan yang ada H aksennya. H aksen sama dengan H per P sama dengan ini tetapan Henry-nya ya.
P, ya P itu tekanan total kan 1, ya ini 1 ini. Nah, sama dengan ini dimasukkan ya A1 sama dengan ini H aksen kalikan XA1. Nah, dapat kan ya persamaannya. Nah, di sini ada dua variabel yang tidak diketahui dan simbolnya sama, sehingga bisa disubstitusikan ya. Kalau dieliminasi kayaknya ini ribet ya, lebih ribet ya, bisa sih dieliminasikan tapi lebih ruwet ya. Sehingga disubstitusikan ya, didapatkan XA1 sama dengan 1,41 kali 10 pangkat min 4 dan GA1-nya sama dengan 0,2. Ya. Fraksinya sudah dapat ya. Komposisinya sudah dapat. Masanya bagaimana? Ya. Masanya berarti dihitung ini ya. L1 sama dengan L aksen per 1 min XA1. Bapak, ini rumusnya dari mana kok tiba-tiba muncul kayak gini? Ya sebenarnya rumus yang ini ya, yang saya tandai kuningnya terakhir, itu mirip dengan rumus 1036. Cuma V-nya diganti dengan L. V-nya diganti dengan L, kemudian ruasnya ditukar. L1-nya di sebelah kiri, ya L aksen, dan pembaginya ini di sebelah kanan. Yang angkanya masing-masing dimasukkan, sehingga dapat 300 kg. Oh, ini kayaknya desimalnya nggak ditulis ya ini ya. Ya ini diingat-ingat ya, angkanya 300. Soalnya gini ya, kalau kita melihat gambarnya di sini ya, L0-nya itu 300 ya. L0-nya 300 kg/h. Kemudian di sini ada V2 ya. V2 itu dia akan masuk ya, membawa CO2 ya. Sehingga terjadi kontak antara L0 dan V2, di mana CO2-nya akan terlarut ke dalam L0, sehingga massa L1 itu seharusnya lebih besar daripada massa L0. Kalau L0-nya 300, berarti L1-nya 300 ditambah massa CO2 yang terlarut.